guys, kali ini saya dan teman-teman akan pergi ke salah satu tempat pariwisata yang ada di Karawang. Ayo kita terus perjalanannya. Dan untuk rute perjalanannya, kita akan melewati Bundaran Galuh Mas. Dan kemudian belok kanan di lampu merah Bintang Alam. Dan kita akan menemukan pertigaan, kemudian belok kiri terus mengikuti jalan. Kita melewati pemakaman Al-Azhar dan kemudian kita akan melewati pabrik percetakan uang yaitu Perum Peruri. Setelah itu kita juga akan melewati kawasan industri Mitra Karawang yaitu KIM. Saat menemukan lampu merah kita belok kiri, mengikuti jalan menuju pintu tol Karawang Timur. Jangan lupa belok kanan ya, dan sampailah kita di Kampung Gintung, Desa Kutamekar. Dan hati-hati guys beloknya karena di sini banyak motor yang sangat kencang. Dan kita sudah sampai di tempat parkirnya guys, cukup luas. Dan sampailah kita di Hutan Kertas. Oh iya, sebelum masuk kita harus membeli tiket dulu. Untuk harganya weekday 15.000 dan weekend 20.000. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya, dan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan setelah itu kita juga melakukan wawancara kepada pengelola Hutan Kertas. Berikut ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Hutan Kertas. Ada taman lalu lintas untuk bermain anak, lalu kemudian toilet umum untuk laki-laki dan perempuan, lalu sarana ibadah yaitu musola yang bisa dipakai untuk beribadah di Hutan Kertas. Bagi teman-teman yang ingin bersantai dan sekedar menikmati suasana di sini, cocok banget di tempat ini karena Hutan Kertas juga menyediakan kafe yang estetik ini. Pokoknya keren deh untuk kalian semua yang ingin nongkrong di sini. Di sini juga ada restoran untuk tempat makan keluarga dan gazebo-gazebo kecil yang keren-keren. Oh iya, di Hutan Kertas ini juga ada objek foto baru loh, yaitu jembatan gantung yang super kece ini. Hutan Kertas sendiri akan lebih bagus jika kita kunjungi di sore hari atau malam hari, karena pada malam hari banyak lampu-lampu yang menyala dan menambahkan keestetikan dari tempat ini. Dan ini adalah penampakan Hutan Kertas di malam hari. Kece bukan? Yuk ajak saudara dan teman-teman kalian ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga jenis dari pariwisata. Yang pertama, pengertian pariwisata. Pariwisata merupakan rangkaian aktivitas dan kegiatan perjalanan seseorang, kelompok maupun keluarga secara sementara dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa. Pariwisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pariwisata. Menurut Ismayanti pada tahun 2010, berdasarkan jenis-jenis objek wisatanya, pariwisata dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada wisata pantai atau marine tourism. Merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya. Yang kedua, wisata etnik atau ethnic tourism. Merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan, kebudayaan, dan gaya hidup masyarakat dari sesuatu yang dianggap menarik. Yang ketiga, ada wisata cagar alam atau ekotourism. Merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa di pegunungan, keajaiban hidup binatang, dan juga lain-lain. Yang keempat, ada wisata buru. Merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah di sekitarnya. Yang kelima, ada wisata olahraga. Selanjutnya ada wisata kuliner, di mana banyak sekali jenis-jenis makanan yang ditampilkan di sana. Yang ketujuh, ada wisata religius. Yang kedelapan, ada wisata agro. Kesembilan, wisata gua, yang merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke dalam gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua. Yang ke-10 ada wisata belanja.
Yang ke-11 ada wisata ekologi, dan yang terakhir ada wisata budaya, yaitu wisata yang memiliki peninggalan sejarah pada masa purbakala dan monumen-monumen yang tersedia. Wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Yaitu meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya, memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Manfaat pariwisata itu sendiri yaitu menambahkan kesempatan untuk berusaha bagi penduduk atau juga masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Sektor pariwisata bisa atau dapat menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan atau pendapatan dan juga kesejahteraan penduduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hutan kertas. Hutan kertas merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Karawang. Tepatnya berada di Kampung Gintung, Desa Sukamekar. Dinamakan hutan kertas karena kawasan tersebut telah ditanami oleh pohon eukaliptus, yaitu pohon bahan baku untuk pembuatan kertas. Dan kawasan tersebut adalah milik PT Pindad Deli. Kawasan tersebut ditanami pohon eukaliptus sejak tahun 2004 dengan tujuan utamanya adalah untuk membuat stok bahan baku dan area penghijauan PT Pindad Deli. Akan tetapi pada tahun 2017 pemuda setempat mengusulkan untuk mengalihfungsikan hutan tersebut menjadi objek wisata. Dan tercapailah konsep yang cukup membuat orang-orang berminat untuk ke hutan kertas, yaitu objek wisata hutan kertas yang mengusung konsep estetik, asri, dan nyaman. Hingga saat ini hutan kertas terus berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat luas, baik di Karawang maupun luar Karawang. Dan hutan kertas telah menjadi objek wisata yang hits di Kabupaten Karawang. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai komponen pariwisata apa saja yang ada di hutan kertas. Yang pertama ada accessibility atau aksesibilitas. Tempat wisata hutan kertas yang strategis berada di samping gerbang tol Karawang Timur membuat para pengunjung dapat mudah mengaksesnya. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Untuk attraction atau atraksi, pengunjung dapat menikmati keindahan alam pohon eukaliptus di siang hari atau gemerlap lampu di antara pohon eukaliptus pada malam hari. Pengunjung juga dapat menikmati swafoto di antara payung-payung warna-warni atau balon-balon lampion. Atau juga pengunjung dapat menikmati atraksi musik pada malam-malam tertentu. Selanjutnya ada amenities atau fasilitas. Di dalam wisata hutan kertas sudah banyak sekali fasilitas yang disediakan, seperti toilet umum, tempat ibadah, tempat parkir, kafe, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lilian Yolanda akan melanjutkan materi dari Saudari Cahyuni, yaitu komponen pariwisata yang keempat, activity atau aktivitas. Wisata hutan kertas memiliki bermacam aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh pengunjung. Beberapa aktivitas wisata di hutan kertas antara lain berjalan-jalan, menikmati keindahan pepohonan eukaliptus, bersantai, menaiki jembatan gantung, dan sebagainya. Yang kelima, accommodation atau akomodasi. Wisata hutan kertas belum memiliki akomodasi penginapan untuk pengunjung. Mungkin di kemudian hari pengelola pariwisata dapat membuka bermacam akomodasi seperti guest house, homestay, hotel, dan villa sebagai sarana penunjang dan fasilitas pendukung wisata. Juga membuka peluang dan usaha bagi masyarakat sekitar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang telah dipaparkan untuk hutan kertas. Wisata hutan kertas sebagai suatu objek wisata perlu menjaga eksistensi agar dapat berkembang lebih baik lagi dan mampu bersaing dengan objek wisata lainnya. Analisis SWOT mampu memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan baik dari sisi internal maupun eksternal yang dimiliki dari wisata hutan kertas. Faktor internal yang dimiliki oleh wisata hutan kertas berupa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki harus dikembangkan dan kelemahan perlu untuk diminimalisir. Faktor eksternal yang dimiliki wisata hutan kertas yaitu berupa peluang dan ancaman. Peluang yang ada perlu untuk dimanfaatkan dan ancaman yang ditemui perlu untuk segera diatasi dan diselesaikan. Faktor internal yang terdiri dari kekuatan memiliki beberapa aspek, diantaranya 1. Kegiatan wisata di hutan kertas beragam. 2. Memiliki spot foto yang menarik. 3. Memiliki panorama alam yang indah. 4. Lokasi wisata yang strategis karena dekat dengan pemukiman. Sedangkan untuk kelemahan dari wisata hutan kertas itu sendiri memiliki beberapa aspek. 1. Luas objek wisata yang sempit. 2. Harga tiket terlalu mahal. 3. Ada beberapa fasilitas yang rusak dan belum dikelola dengan baik. 4. Pengelola promosi wisata hutan kertas kurang intens dalam mengelola wisata tersebut. 5. Lahan parkir belum memenuhi standar keamanan karena tidak memiliki tiket parkir yang jelas. Sedangkan untuk faktor eksternal yang terdiri dari peluang memiliki beberapa aspek. 1. Minat berwisata di Indonesia itu tinggi. 2. Perkembangan teknologi khususnya media sosial memudahkan untuk promosi. 3. Wisata hutan kertas memiliki aksesibilitas yang baik karena dekat dengan pemukiman. 4. Sedikitnya pesaing tempat wisata yang ada di Karawang. Sedangkan dari segi ancaman memiliki aspek 1. Tempat wisata pesaing memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan menawarkan objek wisata alam yang lebih beragam dibandingkan dengan hutan kertas. Dari analisis SWOT yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan klasifikasi beberapa aspek yang sudah ada di beberapa peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahannya, dapat dirumuskan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu strategi strength dan opportunity atau kekuatan dan peluang. Dibedakan menjadi 1. Memperluas pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya media sosial. 2. Membuat kalender event wisata agar lebih mudah dalam perencanaan dan pengerjaannya. 3. Meminta dukungan pemerintah, investor, dan masyarakat lebih baik lagi dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Sedangkan untuk strategi weakness opportunity atau kelemahan dan peluang dibedakan menjadi 1. Menjalin kerjasama dengan instansi dan investor untuk melengkapi fasilitas pendukung wisata agar lebih nyaman untuk wisatawan. 2. Melakukan promosi secara berkala agar wisata hutan kertas lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk strategi strength dan threat atau kekuatan serta ancaman dibedakan menjadi 1. Melakukan inovasi atraksi yang unik di dalam hutan kertas. 2. Melibatkan masyarakat lokal lebih banyak lagi untuk setiap kegiatan wisata yang ada. 3. Meningkatkan pelayanan yang bisa menjadikan nilai tambah dibandingkan dengan objek wisata lain. Sedangkan untuk strategi weakness threat atau kelemahan dan ancaman dapat diatasi dengan dibedakan 1. Menetapkan strategi harga untuk menghadapi persaingan. 2. Penambahan fasilitas dan wahana di tempat wisata yang unik agar menarik wisatawan. 3. Meningkatkan pengelolaan fasilitas wisata agar lebih baik lagi sehingga kenyamanan dan kemudahan konsumen atau wisatawan dapat lebih mudah dirasakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pengelola pariwisata hutan kertas tersebut sehingga menurunnya jumlah pengunjung, maka pengelola harus lebih meningkatkan promosi objek wisata dengan lebih aktif, kreatif, dan intens melalui berbagai media. Pengelola harus lebih memperhatikan dan memperbaiki fasilitas yang ada agar dapat memperbaiki kenyamanan bagi pengunjung. Pihak pengelola diharapkan agar lebih bijak
dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki wisata hutan kertas tersebut agar dapat terus berkembang dan membuat peluang yang dapat dijual dan mampu menarik minat pengunjung atau wisatawan. Sarannya, hutan kertas harus lebih aktif untuk melakukan promosi karena dimulai promosi yang dilakukan saat ini tergolong kurang efektif, sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan beberapa opsi di antaranya media cetak seperti koran, brosus, poster, dan promosi lainnya. Dengan menggunakan media massa atau internet yaitu Instagram, Facebook, web, internet, dan lain sebagainya. Pihak pengelola diharapkan mampu untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas wisata demi meningkatkan kualitas dan meningkatkan jumlah pengunjung pada objek wisata tersebut, serta dilakukan penambahan tenaga kerja untuk menunjang pelayanan yang lebih baik. Pengelola wisata hutan kertas juga diharapkan bisa untuk memanfaatkan potensi serta keunikan yang dimiliki tempat wisata tersebut dengan sebaik mungkin agar mampu untuk bersaing untuk menghadapi objek-objek wisata alam lainnya. Sekian laporan hasil observasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.